Oke dah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita MSEC akan mengadakan webinar ya, seperti biasa. Nah, kita webinar ini kenapa? Karena juga banyak yang bilang webinar sekarang itu pada fokus ke ini semua, pada fokus ke network. Kenapa? Karena kebetulan kan ada Bang Rehan ya, jadi kita fokusin dulu ke network, baru nanti kita bakal masuk ke materi-materi yang lain gitu. Oke, baik. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Denis Putra, ya, sering dipanggil Denis, apalagi di MSEC itu saya sering dipanggil Denis. Dan sumber kita mau Bang Mas Muhammad Rehan ya, sebagai host atau sebagai narasumber kita pada hari ini. Oke, baik. Agar mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bang Muhammad Rehan. Terima kasih. Oke, terima kasih Den. Oke, baik, selamat malam. Kita kembali lagi ke webinar network yang dibawakan oleh Medan Security. Nah, jadi pada materi kali ini, sesuai yang ada di poster, kita akan bahas tentang DNS sama web server. DNS server sama web server. Jadi pertama-tama, ini saya screen. Oke. Nah, jadi DNS itu singkatan dari domain name system. Domain name system itu. Di mana fungsi dari google.com. Nah, ini contohnya domain. Inilah yang disebut dengan domain. Yang google.com ini domain. Kalau yang www namanya subdomain. Nah, itu. Kalau keseluruhan kayak gini namanya URL. Oke. Nah, jadi kenapa sih ini DNS harus ada? Nah, jadi sebenarnya itu misalkan kita mau mengakses sebuah website, kan nggak mungkin kita harus masukin IP-nya terus kan. Apalagi kalau kita masukin pakai IP, itu agak susah diingatnya. Kalau nama seperti ini itu lebih gampang diingat. Jadi misalkan di sini saya masuk ke server. Ini saya dapat IP 192.168.8196 dari hotspot HP saya. Saya coba ping. Ini udah tersambung. Oke. Nah, jadi gimana nanti IP saya ini bisa berubah menjadi sebuah alamat domain. Tuh. Nah, untuk di Linux sendiri, ini saya pakai Debian server. Kalau kita mau menerjemahkan alamat IP menjadi domain itu kita membutuhkan software yang namanya Bind 9. Bind 9. Nah, buat yang nggak tahu Bind 9 itu sebenarnya udah banyak sih yang bahas di Google. Bind 9. Nah, ini. Berkeley Internet Name Domain versi 9 atau disingkat menjadi Bind 9. Tuh. Ini dia fungsinya untuk sebagai DNS server. Itu untuk di sistem operasi berbasis Unix. Biasanya dia pakai Bind 9. Kalau yang pakai Windows Server itu dia pakai yang namanya Microsoft DNS tuh. Tapi ini berhubung saya pakai ini Debian berbasis Unix atau Linux. Jadi kita pakai Bind 9. Nah, jadi langkah pertama itu untuk membuat DNS. Yang pertama kita menginstal Bind 9 ini. Bind 9-nya ini. Nah, jadi berhubung repositorinya dari si Debian ini nggak lengkap,
di repositorinya nggak ada bind 9. Jadi saya mau masukin dulu dari DVD. Ini saya insert CD-ROM. Ini ada DVD 2. Ini dia ada di sini dia. Nah, udah masuk. Nah, langkah selanjutnya kita install. Perintahnya seperti biasa, apt install bind 9. Terus enter. Sini ada keterangan, do you want to continue? Kita ketik Y, terus enter. Nah, di sini ada keterangan subprocess var usr/bin/dpkg returned an error code. Nah, jadi cara ngefixnya itu tinggal masukkan perintah kayak gini, apt min fix min broken install, terus ketik Y lagi, terus enter. Nah, di sini ada keterangan kita diminta untuk memasukkan DVD Debian yang DVD satunya. Kita masukkan di sini yang DVD 1, terus enter. Nah, kalau kayak gini udah selesai, dia udah selesai install. Nah, kalau udah diinstal, kita ngedit di bagian zone-nya. Biasanya ada di folder ini. Kalau untuk bind 9 itu file-filenya itu tersimpan di sini, /etc/bin. Untuk masuk ke foldernya dalam bentuk CLI, kita masukkan perintah cd change directory, masuk ke sini. Nah, ini udah ada ini. Sini kita mau edit zones-nya dulu. Di sini ada named.conf.local, kita edit di situ. Jadi pakai perintah nano. Nano itu kalau di Linux itu sebagai text editor. Kalau di situ biasanya notepad dia namanya. Nah, gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi ini scriptnya lumayan panjang ya. Kita masukin script ini, zone, dalam tanda kutip. Di sini kita masukin domain. Misalkan saya mau buat domain ini ya, msec.id. Nah, kalau udah gini kita buka kurung. Kurungnya ini pakai kurung kurawal. Buka kurung kurawal, enter tab. Nah, kita isi lagi di sini. Tipenya tipe master. Kita tutup pakai tanda titik koma. Nah, yang terakhir ini kita mau aksesnya file mana? File dalam tanda kutip etc/bin/db.name. Nah, di sini untuk nama filenya ini opsional, terserah mau masukin yang mana aja, namanya apa aja. Misalkan nama domainnya kan msec.id. Misalkan saya masukkan nama db-nya itu dbmsec. Ini boleh, ini opsional. Jadi walaupun bukan name di sini itu nggak apa-apa. Ini opsional aja. dbmsec. Terus kita tutup lagi pakai ini titik koma. Terus kita tutup zone-nya pakai nih tanda tutup kurung kurawal terus titik koma. Nah, ini udah domainnya. Domainnya udah. Selanjutnya itu kita edit untuk IP-nya. Ini kita copy dengan menekan Ctrl K. Terus kita paste dengan Ctrl U. Kita kasih jarak. Nah, kita paste di situ. Nah, sini di bagian msec ID kita ubah menjadi IP address-nya. Nah, tadi saya dapat IP dari hotspot HP saya ini. Ini
Ini 192 168 168 81 96 tuh. Oh sorry, ketentuannya di sini di bagian zone kedua ini kan IP saya ini ada 4 oktet kan. Ketentuannya itu kita masukkan 3 oktet pertama. 3 oktet pertama ini yang 192 168 81 itu 3 oktet pertamanya dibalik. Jadi kita masukinnya terbalik. Mulai dari 81 dulu, 81 dulu. Jadi nantinya gini dia. 81 168 192. Nah gitu. Terus dot in min addr dot arpa. Nah kayak gitu. Kalau udah kita save. Yay, enter. Cara save-nya itu tadi tekan Ctrl X buat nge-save-nya. Kalau udah kita coba restart dengan memasukkan perintah /etc/init.d bind 9 restart. Nah, kalau oke berarti udah benar dia. Gue ya. Jadi IP-nya tadi itu kan 192 168 8196. Kita masukkan 3 oktet pertama yang dibalik. Jadi 81 168 192. Oh, sorry, gue lupa ya edit di sini. Nih. Sini di bagian filenya yang zone IP, kita ubah jadi db IP. Ini juga opsional, tapi biar lebih gampang, kita masukin IP aja, db IP. Terus restart lagi. Nah, kalau udah, otomatis di sini di folder etc/bin akan terbentuk 2 file baru, yaitu db kan kita bentuk file baru yaitu dbmsec dan dbip itu. Nah, jadi ada 2 file bawaan untuk mengedit domainnya ini. Tapi kita pakai yang apa ya? File sampingan biar kalau ada masalah itu kita nggak perlu install ulang bind 9-nya lagi. Jadi kita buat gunanya zone ini buat supaya ini dibekal sama 127 itu kalau ada masalah kita nggak perlu install bind 9 lagi, tinggal dihapus aja terus buat lagi gitu. Jadi sebenarnya isinya itu ada semuanya di sini db.lokal. Nah, jadi isinya itu semuanya ada di sini, tinggal kita ubah. Tapi kalau di sini ada masalah, misalkan titik komanya nggak sengaja kehapus, terus kita lupa gitu kan, rusak ini salah di bagian mana gitu. Itu kalau ini db lokalnya rusak, otomatis bind 9 itu harus dihapus dulu, terus diinstal ulang lagi, kan repot. Nah itu. Jadi kita siapkan dari ini name.conf.local untuk zone-nya, kita mau ngakses kemana zone ini db.msec karena defaultnya dia ngakses ke db.local tuh. Nah jadi langkah selanjutnya kita copy isi file db.local dengan menggunakan perintah cp atau copy. Kita copy isi dari db.local ke db.msec yang tadi udah kita masukin di zone. Nah di situ yang kedua itu dbip. Kita copy isi dari db127. Kita copy db127 ke dbip. Tuh. Kalau udah, nih kita ls. Nah, ini udah ada tuh file baru dbip sama dbmsec. Tinggal kita edit di situ. Nano. Yang pertama itu kita edit di bagian dbmsec. db.msec. Di sini ada tulisan localhost. Ini localhost. Ini kita ubah menjadi nama domain yang tadi yang kita daftar di zone itu yang msec.id. Ini kita edit biar nggak repot.
tekan kontrol plus garis miring yang kebalik, garis miring kiri. Garis miring kiri. Terus ketik localhost. Kita ubah menjadi msec.id, terus enter. Nah, itu. Nah, di sini bentar. Ini untuk in dan add ini kita hapus saja. In dan add kita hapus. Nah, ini kita enter. Kita kasih jarak, terus ini kasih titik koma. Tuh. Ini A-nya kita hapus, sisa 1. Nah, untuk bagian ini kita ganti jadi IP yang kita dapat tadi. 92 168 81 96. Tuh. Terus di sini tadi di bagian itu zone ipatnya itu kan nggak masuk, kita masukin di DBIP yang octet keempatnya. Server itu pas install server itu yang penting itu kita harus ingat hostname-nya. Hostname. Jadi pas saya install itu hostname yang gue masukin namanya msec. Tuh. Sini kita tambahkan juga hostname msec.msec.id. Jadi gitu dia. Kalau udah kita save. Selanjutnya kita edit lagi di DBIP. Sama langkah sebelumnya kita ubah localhost menjadi msec.id. Nah, seperti biasa in dan add-nya itu dihapus. Ini juga kasih jarak. Nah, ini. Nah, di sini masukin lagi hostname tuh msec.msec.id. Terus di sini kita copy terus paste 2 kali ya. Sini masukin masukin hostname-nya sini msec.msec.id. Terus di sini masukin octet keempat yang IP kita tadi tuh, yang octet keempatnya 96. Kan tadi IP-nya itu 192 168 8196. Jadi sini kita masukin yang angka yang ada di octet keempat 96. Tuh. Kalau udah kita save, terus restart lagi bin 9. Sini klik lagi nano/etc/resolve.conf. Nah, sini kita ganti jadi IP server tadi 96. Tuh. Terus restart lagi. Kita cek. Semoga aja berhasil. Cara ceknya itu kita pakai NSLOOKUP untuk mengecek IP dari sebuah domain. msec.id. Oke, command not found. Artinya gue belum install NSLOOKUP. Jadi kita install dulu apt install dnsutils. Oh, bentar. Ini
pt min cd-rom add, masukin dvd 2, enter. Nah, sini install lagi. Bentar. Oh iya, sorry. Untuk install DNS Utils itu nggak boleh terhubung ke internet. Jadi kita ubah lagi sini. PC network interface. Ini kita ubah lagi dulu jadi static. Kita masukkan IP terserah. Kan ini. Uh, 30. Dia kita kasih gateway terserah. Gateway-nya bentar. Harusnya pakai 2. Terus kita restart. Networking restart. Dictionary. Rehan, saya boleh bertanya nggak? Open nanyanya nanti habis materinya, Ro. Oke. Maaf. Lanjut. Oke. Bentar, ini udah kebaca, Cok. Oke, API 10.10.10.2. pt min get install dnsu fictional space lookup. Ini nggak bisa keinstall, Cok. Bentar. pt min 0. Oh iya, si routingnya anjir. Sini kita edit lagi di sini. Sini mintu 10.10.10. Saya enter. Terus restart.
Microsoft.com 10 9 semua restart root 1 buka L. Oke. Jadi kita pindah mesin aja di sini. Di mesin yang satunya nggak mau install DNS Utils. Jadi kita pindah ke sini. Ke sini udah keinstall NS Lookup di. Jadi kita ulang lagi. Oke. Dia juga udah DHCP. Saya dapat IP 192.168.8181 itu. Oke. Oke, aman. Ping Google. Amat static. DHCP. Oke. Working restart. Oke. Udah dapat IP. Kita lanjut di DNS tadi. Bin. Kita masuk ke bin lagi. Karena di sini beda mesin, tadi nama DB-nya di sini itu dbmsec. Di sini tadi saya kasih db.name. Nah, namanya ini rehansec.go.id. Ini udah gue buat. Terus di db IP sama. Tinggal kita ns buka. 92 168 81 81. Invin 81. Bentar. Nama 81. Zone 81 ping 168 81 81. Oke, nano dbip. Ansek.co.id PT.
Oh iya. Nah nih, sini kita ubah jadi 81. Nah udah bisa. Nah ini, kalau DNS lookup bakalan muncul nama domain kita. Tadi yang gue buat ini rehansek.go.id. Begitupun sebaliknya kalau kita ns lookup ini. Nah bakalan gini. Ini udah jadi domain. Oke. Nah jadi ini ada dua interface, ada ETH0 sama ETH1. Nah jadi untuk PC yang asli ini, saya mau coba testing sini. Ping 181. Nah kalau bisa berarti oke. Bisa kita cek di sini. Let's look up 92 168 181. Crash timeout. Oh ya, sorry. Untuk NS lookup-nya kita ubah di sini. Network internet. Sini ada adapter kan, adapter yang terhubung ke VirtualBox-nya. Sini kita ubah yang di DNS-nya jadi IP-nya sini si server. DNS lookup. Nah, ini bakalan muncul nama domain kita. Begitupun sebaliknya kalau kita DNS lookup domainnya. ID. Pin 100.id. Oh ini salah. Rehansek. Nah itu. Nah karena judul materinya itu DNS server sama web server, sekarang kita pindah ke web server. Nah jadi kalau udah ada domainnya, kita udah punya domain. Misalnya kita mau buat ininya, kita mau buat sini. Bentar. Nih kayak Google ini kan ini ada ini, misalkan rumah web. Ini dia website. Untuk website ini kita memerlukan yang namanya web server supaya biar biar webnya ini bisa tampil ke internet gitu. Tadi kita udah buat domain nih. Jadi kalau kita ngakses si domainnya ini ke browser, itu nanti bakalan muncul tampilan website kayak gini. Kalau sekarang kan masih belum bisa. Nih. Sebelum bisa dia. Jadi kita install dulu nih Apache di sini. Jadi ada beberapa yang mau diinstal. Yang pertama itu Apache 2 itu. Apache ini nanti gunanya sebagai web server. Nah, jadi web server itu sebenarnya ada banyak. Pada materi ini saya pakai yang namanya Apache. Nih. Ada juga yang namanya Nginx. Ini juga web server dia. Web server.
Tapi saya pakai Apache karena dia open source alias gratis. Nah, selain Apache, kita juga perlukan yang namanya MySQL. Kita pakai untuk database nanti si database websitenya. Sama nih PHP main. Oke. Jadi kita install. Seperti biasa, repositorinya saya mau ganti ke ini DVD3 karena saya sudah masukkan ya, tinggal ini CD-ROM. Oke, gitu. Bisa kita install apt install Apache 2. Oh ya, di sini udah gue install. Ini udah gue install semua. MySQL juga udah. Nah itu jadi MySQL sama PHP. Halo. Halo, nah ini kan gua kan open mic pakai PC nih. Ah ya benar. Ya, jadi ada batasan waktunya tuh 10 menit. Ada batas waktunya loh 10 menit. Jadi kalau misalnya apa nanti adalah nanti meet baru nanti dilihat aja ya bagi yang mungkin baru masuk gitu. Kalau misalnya kayak di kisar-kisaran 2 menit, 3 menit. Ini lu buat aja. Terus bentar. Iya. Terus share di sini, Jadi share nanti di sekitaran ini. menit nanti iya nanti gue share sini makanya. Nah, jadi nanti sekitaran 2-3 menitan nanti link aku share di live chat ya. Oke. Kasih. Kita lanjut dulu. Nah, jadi yang mau diinstal itu tadi ini PHP Apache 2, MySQL sama ini PHP 7.3. Kalau udah, kita ada yang namanya remote server pakai SSH Secure Shell. Nah, jadi kita mau masukkan file website ke dalam server kita ini. Karena dia bentuknya CLI, enggak dalam bentuk GUI seperti ini, dia nggak ada icon, jadi susah kita mau masukin. Apalagi ini virtual machine, kita install servernya secara virtual, jadi kita nggak bisa akses secara fisik gitu, nggak bisa colokin flash disk terus masukin filenya lewat flash disk, nggak bisa. Jadi cara satu-satunya kita remote pakai ini, namanya WinSCP. Kita akses, kita masukin IP-nya di sini. Name-nya tadi ini kita masuk sebagai root. Nah jadi tadi semua udah kita install. Oh ya, bentar. Buat yang mau nyoba nanti, biasanya itu kita nggak bisa masuk pakai WinSCP, itu aksesnya ditolak. Nah, jadi kita harus edit di bagian sini. Ini buat yang mau nyoba ya, buat yang mau nyoba di rumah. Biasanya aksesnya ditolak gitu di WinSCP. Jadi kita harus edit di sini. Nano, kita edit di folder etc, di folder sshd _config. Kita edit di sini. Ini ada bagian permit root login. Di sini yang aslinya sini permit root login prohibit password yang aslinya itu. Terus ini ada pagarnya. Nanti kalian hapus pagarnya, terus di bagian ini prohibit password ubah jadi yes. Tuh. Nah itu. Kalau udah kalian tinggal restart aja yang ini seperti ini. Kan networking. Ini SSH. Oke, di restart SSH-nya. Kalau udah di restart pasti udah bisa tuh login kayak gini. Jadi kita masuk ke var www.html. Oke. Sebenarnya mesinnya udah gue pakai untuk bikin web. Jadi udah ada PHP MyAdmin segala macam, oke.
Jadi saya mau hapus dulu semuanya. Saya mau hapus dulu. Semua ini mau saya hapus. Oke. Hapus semua. Delete. Sorry. Control A. Insert delete. Nah, kalau udah gini, sini ada bahan-bahannya di sini. Ada PHP MyAdmin. Kita pindahkan ke sini. Terus ada ini WordPress-nya. Ini WordPress. Jadi saya nanti mau buat websitenya pakai WordPress. WordPress ini adalah CMS. CMS singkatan dari Content Management System. Jadi sekarang kalau kita mau buat web itu nggak perlu ngoding lagi. Sekarang udah ada yang namanya CMS. Jadi masukin CMS-nya udah tinggal edit aja isinya gitu. WordPress. Oke, ini aja sih. Sebenarnya masih ada sih ini CMS yang lain, Joomla sama OpenCart. Tapi ini saya mau bahas WordPress aja. WordPress. Oke. Kalau udah kita close. Oke. Kita masuk ke folder itu. var www.tml. Nah, otomatis ada tuh 2. Terus kita install ini apt install namanya unzip. Kan ini foldernya dalam bentuk ekstraksi zip. Jadi kompresi zip. Jadi nanti kita bakalan ekstrak pakai namanya unzip. Ini saya udah install. Bentar. Gimana, Den? Udah, oke. Sabar. Gue buat link barunya. Soalnya udah mau selesai juga, Cok. Iya, siap. Oke, saya stop share dulu. Nanti kita mau pindah ke room yang lain. Jadi nanti tanya sini. Nah, kita unzip dulu nih 2 filenya ini. Jadi sebenarnya konsepnya gini. Kita ubah IP menjadi alamat domain. Terus kita install Apache, MySQL sama PHP. Nah, terus kita ekstrak file CMS ke dalam file PPM admin sama CMS ke dalam server kita ini. Terus kita akses pakai domain gitu. Itu aja sih konsepnya. Unzip
PHP. Nah, kalau udah di unzip bakalan muncul folder ini phpMyAdmin 5.5.0.2 all.language.zip. Tapi karena kepanjangan kita ganti namanya mv, kita ganti misalkan PHP, enter. Udah ganti namanya ini. Nah, habis itu kita unzip lagi nih untuk WordPress-nya. Kalau udah bakalan ada nih. Ini semua ada WP aktif segala macam. Oke. Habis itu kita akses nih. Untuk domain yang dibuat dari Debian server ini nggak akan bisa kalian akses di Google. Nggak akan bisa kalian akses di Google. Kalau pakai IP mungkin bisa dia. Kalau pakai IP bisa. Itu akan muncul WordPress gini. Kalau di Google lu nggak bisa masukin domain karena dia apa ya? DNS-nya dia ada DNS-nya tersendiri kalau di Google. Kalau di Edge kamu bisa buka ini domainnya. Nanti restart. Nah, kita bisa akses secara domain gini. Oke. Ini buat install WordPress itu kita butuh yang namanya database kan. Kita masuk lagi rehansec.go.id. Nah, tapi kita ada buat folder ini PHP kan. PHP. Nah, ini kita belum tadi kita belum setting ini username sama passwordnya. Cara settingnya itu MySQL admin root, username-nya root, terserah sih bisa admin atau terserah. Password sekarang saya kasih 123, oke. Enter. Oh, bentar. Ini udah ada dia. Admin. Coba. Kayaknya udah dia. Root 123. Oh, udah gue atur dulu. Oke. Intinya gitu cara ngatur username dan password di ini phpMyAdmin. Nggak gitu aja, MySQL admin -u, masukin username-nya yang kalian mau, terus spasi password, spasi masukin passwordnya gitu, terus enter. Kalau udah itu ini di restart lagi itu MySQL-nya. Ini kan ada jauh cok. Nah ini skillnya MySQL restart. Oke. Kalau udah ini udah gue buat database WordPress. Ini gue mau hapus dulu ke phpMyAdmin database. Nah ini saya mau hapus dulu. Nah ini semua ada datanya sih main di sini. Drop, oke. Terus buat lagi, namanya WordPress. Tapi terserah, opsional database. Namanya sini terserah. Opsional. Create, oke. Kalau udah create, sini kita mulai instalasinya. Oke, di sini kita masukin username dan passwordnya dari si phpMyAdmin-nya tadi. Username tadi root, passwordnya 123 gitu. Ini database-nya udah otomatis ke WordPress. Makanya tadi di sini buat database-nya itu namanya WordPress. Tapi memang opsional, tinggal ganti aja di sini. Oke. Terus submit. Nah, terus run the installation. Site title. Ini buat judul websitenya. Terserah saya kasih ini aja. Username terserah gue kasih admin. Passwordnya gue kasih 123 aja. Confirm.
your email saya. Oke, install. Nah, ini udah nih. Terus tinggal akses lagi domainnya. Ini berapa sih yang join? Oke. Nah, ini tampilannya. Oke. Jadi kita buat web server. Tuh. Nah, buat yang nanya ya. Ini sebenarnya udah selesai ya materinya. Nah, jadi gini. Di folder ini. Di folder var www.html, kalau kalian misalkan kalian nggak mau pakai CMS, misalkan nggak mau pakai WordPress, mau ngoding manual, nah jadi kalian hapus semua isinya, terus masukin tuh file index HTML kalian, index HTML, style CSS dan lain sebagainya. Yang penting itu kalian punya ini database-nya yang phpMyAdmin, itu aja yang penting. phpMyAdmin. Tapi karena saya pakai CMS, biar lebih gampang aja kan. Ini CMS-nya saya ekstrak di sini di folder var www.html. Jadi sebenarnya kuncinya di sini. Kalian masukin aja file HTML-nya di folder var www.html, nanti bakal muncul tuh websitenya di domain kalian gitu. Sebenarnya masih banyak sih CMS. Kan ini OpenCart itu misalkan kita mau buat website penjualan kan, nih pakai OpenCart. Kalau ada juga yang namanya Joomla, dia mirip dengan WordPress dia, sama buat artikel gitu kan. Ada juga yang namanya MediaWiki, nih yang sering kopas tugas di Wikipedia nih. Jadi Wikipedia itu dia sebenarnya pakai CMS juga, namanya MediaWiki. Jadi tinggal install MediaWiki, ekstrak ke itu var www.html, nah itu aja. Terus install ke domainnya gitu. Nah, buat yang nanya nih ya, karena saya nggak jelasin tentang subdomain, mungkin ada yang nanya, Bang, cara buat subdomain gimana? Jadi kalian masuk lagi nih di folder ini, isi bin. Nah, tuh masuk lagi ke folder ini. Tuh sini di db name. Nah, ubah di db name. Sini kalian tambahkan di sini. Ini kalian copy. Tekan mau buat subdomain buat rehansek.gonda.m, misalkan www. Atau buat lagi misalkan mau buat ini blog, ini subdomain, save aja. Terus pindah ke db ip. Ini tambahkan di sini ya octet terakhir ini kan. Nah, si Rehan ini nanti jadi ini kan tadi kita udah masukin kan blog sama www. Oke. Enter, terus restart lagi /etc/init.d bind 9-nya itu di restart. Nah, coba kita cek lagi ya, ns lookup 92 168 81 itu. Nah, nih otomatis muncul tuh subdomainnya. Terus juga ada yang nanya, misalkan ini, Bang, cara buat dua domain gimana, Bang? Buat dua domain. Nih, nano kita edit di sini. Yang .conf.local itu kan, lokal. Sini kita copy di sini. Yang ini. Masarak lagi. Nah, gini. Oke. Sini kan tambahkanlah domain yang kedua ini. Misalkan ini
Oke, ini agak bahaya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Puan Maharani misalkan. Nama DB-nya ini ganti, misalkan DB pajak, bayar pajak. Terus restart lagi tuh bin-nya. Terus edit di sini. Nih, kan ada tadi tuh DB name. Kita copy isi DB name ke db.pajak. Nano db.pajak. Ini kalian ubah dah. Kan ini kita ubah. Ini kan rehansek.go.id. Kita ubah. Oh sorry, Rehansek aja. Rehansek ganti jadi Puan Maharani. Itu aja. Nah, nama. Misalkan kita nggak usah kasih subdomain misalkan. Terus aja. Ya gitu. Terus kalau dua domain itu kita edit lagi nih di DBIP. Masukin domain kedua. Bentar. Ctrl K, Ctrl U. Ini kita masukin di sini. Kita replace lagi. Puan Maharani. Yeah. Yeah. Oke, sini masukin nama ini hostname-nya. Hostname-nya sini Rehan. Terus restart lagi. Udah gitu aja. Cobalah di NS lookup. Nah, udah muncul. Ada 2 domain, ada subdomainnya juga. Kan, Bang, saya mau install websitenya di subdomain. Misalkan saya mau install WordPress di subdomain blog.rehanset.co.id. Nah, jadi kalian di sini masuk lagi sini. Tuh. Sorry ya, udah melenceng jauh sih anjir. Apa ya? Tambahan. Ini kan WordPress ini dia langsung terekstrak di folder HTML. Jadi kalian buat folder dulu. Misalkan WordPress atau blog lah misalkan. Blog, Nakdir blog. Terus masuk ke folder blog ini. Terus kalian remote lagi gitu kan. Remote. Terus ini di blog. Kita masukin di sini WordPress-nya. Oke. Situ kita ekstrak lagi tuh. Unzip. Nah, udah gitu aja. Terus untuk install website ke subdomain itu kita edit yang namanya virtual host. Kita edit di sini. nano/etc/apache2 sites enabled. Nah, ini di sini www.com. Misalkan ini dokumen rootnya. Ini kan tadi kita untuk domainnya kan, domain. Oke. Gimana kalau di subdomain? Ini kita copy semua, save. Ini var www.html. Ini tadi nama filenya blog kan, blog. Terus ini udah benar, rehansek.co.id. Ini subdomain blog kan, blog.rehansek.co.id gitu. X, Y, enter. Terus restart lagi tuh. Kita restart Apache 2-nya itu. Apache 2. Kalau udah, coba kita cek di sini. Ini blog rehansek.co.id. Blog ini. Nah, ini otomatis dia masuk ke WordPress kan? Ya, otomatis masuk ke WordPress.
Bisa kita buat database lagi di sini. New database-nya misalkan WP fit. Udah tinggal masuk aja sini. Ini ngambil jadi WP. Put 1 2 3 enter. Nah, dia nggak bisa ngebaca ini. Sorry, but I can write up config.php.file. Jadi kita copy ini kita copy ya. Ini kita copy. Oke, kita copy, kita buat nih di notepad. Control save. Namanya tadi apa? Ini ada namanya. wp-config.php. Itu kita save itu. wp-config.php. Udah kita remote lagi. Taruh di mana gue? Dokumen. Lah, bentar, notepad. Control off. Lagi. Config, wp-config. Mana dia? Config. Ada mana? Oh, aplikasi remote. Ada di sini ya. Nah, ini udah ada dia. Jadi kita masukin di folder ininya tadi, di folder blog. Kita masukin ini wp-config.php-nya. Di situ kita restart. Mungkin security admin sama 1 2 3 email install. Itu tinggal akses subdomainnya aja. Udah keinstall dia ke ini subdomain. Itu aja sih cara kerjanya. Jadi kita setting di virtual host lagi. Virtual host lain gitu. Folder lain di var www.html. Tuh. Oke, mungkin udah cukup ya materi web server sama DNS. Coba tuh. Oke. Jadi insya Allah webinar minggu depan itu saya bahas ini. Saya mau bahas lanjutannya ini. Itu saya bahas yang ini apa? OpenCart, Joomla sama MediaWiki itu saya mau bahas. MediaWiki sama ini FTP server, file transfer protocol. Jadi itu semua nyambung ya, nyambung mulai dari webinar pertama itu nyambung sampai webinar di sini. Oke, baik, nanti kita masuk ke sesi pertanyaannya. Ya, tuh. Ya, tuh. Baik tuh, Bang Lunar. Oke, boleh on mic dulu nggak? Off mic. Jadi buat yang mau nanya itu, silakan Bang, apa-nya? Nanti kami bakalan pilih-pilih pertanyaannya. Jadi nanya di ini aja di pesan. Mana tuh si Kiro anjir?
Baik, tadi Bang Lunar CY tadi mau nanya apa? Mungkin bisa apa aja call message-nya. Tuh dari Bang Lunar nih. Jadi kalau semisal WP-nya diganti sama file web buatan sendiri bisa gitu. Gimana tuh Bang Rehan? Iya bisa. Jadi sebenarnya di var www.html itu isinya kan ini udah gue utak-atik sebenarnya mesin itu. Di folder var www.html itu di isi aslinya itu kan yang originalnya itu. Isinya di situ ada index.html. Tuh. Jadi kita bisa edit di situ aja. Oke, berarti Bisa kamu ganti aja itu. Bisa tinggal masukin file index.html kamu aja kan atau styler.css. Tuh. Oke, baik. Ada lagi nih Sebenarnya ini di Bogeng tuh. kan ini lokal DNS otomatis, cuma yang gateway ke server itu aja yang bisa, yang terhubung ke server itu aja, yang nggak terhubung ke server itu nggak bisa ngakses, jadi belum global dia. Kalau mau global pakai IP public tuh harganya mahal cok. Oke tuh dari Lunar Clear juga untuk domain bisa 24 jam unlimited. Ya kalau udah ada IP public kan lu itu kan ini Gimana IP tuh, servernya itu kamu Bang ganti Rehan? pakai IP public yang udah kamu beli gitu. Ini bisa 24 jam tergantung apa listrik di rumah lu aja. Dari Bang Lunar nanya. Iya bisa ya Untuk domain tergantung. bisa online 24 jam unlimited enggak gitu. Ya itu VPS. Sebenarnya bisa beli VPS terus lu setting Maaf banget DNS ini server di sore sana. Bang Rehan ada hilang-hilang. Nah ya benar harus Berarti server jadinya harus pakai yang global IP-nya, yang servernya yang IP-nya global. Ini kan IP private, jadi dia nggak bisa diakses secara global. Oke, baik, ada yang mau bertanya lagi silakan tanya. Atau gini, open diskusi aja, diskusi semuanya on mic. Gimana ya? Maksudnya itu server privat sama global itu bedanya gimana gitu, Mas? Jadi yang aku tanyain tuh semisal gini, Bang. Kalau kan ini kita udah buat website nih ya, udah beres. Semisal gitu device kita tuh kesaton atau mati gitu kan. Terus kalau pas mati itu misalnya orang mau akses bisa gak tuh kira-kira? Atau emang pas bisanya itu pas kita lagi nyalain gitu? Gimana maksudnya tadi? Coba disimpulin pertanyaannya. Ya pas device kita di shutdown gitu, itu website kita masih bisa diakses gitu gak kira-kira? Ini berbicara tentang PC atau PC public? Privat kalau laptop kita mati ya mati. Tetap. Ya. Ya paham. Udah. Cukup kok. Makasih. Open diskusi aja. On mic semua, on mic. Mending puas zombie. Baik. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Berarti aman udah. Lagi. Yang gak open mic Yahudi aja. Baik, terima kasih yang udah mampir semuanya, nunggu dari awal. Semoga bisa materi yang tadi disampaikan mungkin bisa bermanfaat bagi yang hadir di sini dan juga bagi yang menonton record nanti. Ya, semoga bermanfaat lah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.